7. Watak buruk Israel menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum dimurkai dan sesat. Yahudi merupakan kaum yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala serta sesat. Hal ini sebagaimana hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari Adi bin Hatim. Dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjawab, mereka adalah Yahudi, dan beliau menjawab, orang Nasrani adalah orang sesat. Hadis riwayat Tirmizi. Memutarbalikan kalam Tuhan, orang-orang Yahudi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bercerita bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan mereka dan seorang wanita berzina. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan dalam kitab Taurat tentang permasalahan hukum rajam? Mereka menjawab, kami mempermalukan membuka aib mereka dan mencambuk mereka. Maka Abdullah bin Salam berkata, kalian berdusta, sesungguhnya di dalam kitab Taurat ada hukum rajam. Coba bawa kemari kitab Taurat. Maka mereka membacanya secara seksama dan ternyata ada ayat tentang rajam. Suka berbohong dan fitnah. Hal ini juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Mendengar itu Abdullah bin Salam berkata, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan engkau adalah Rasulullah. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah kaum yang sangat suka berbohong, menuduh. Untuk itu, tanyalah mereka tentang aku sebelum mereka mengetahui keislamanku. Menghalalkan yang haram. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dan Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi karena telah diharamkan kepada mereka lemak-lemak bangkai, namun mereka menjualnya dan memakan hasil penjualannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mengharamkan kepada suatu kaum memakan sesuatu, maka haram pula hasil penjualannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kuburan Nabi sebagai ibadah. Dari Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, ketika sakit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin parah, beliau memegang bajunya dan ditutupnya mukanya. Bila sudah sesak, beliau lepaskan dari mukanya. Dalam keadaan selalu seperti itu, beliau bersabda, laknat Allah Subhanahu wa taala tertimpa kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Beliau mengingatkan kaum muslimin atas perbuatan mereka Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yahudi selalu memerangi Islam. Dalam menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dalam menceritakan kepada kami Ya'qub bin Abdurrahman dari Suhail, dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu atau pohon tersebut berkata, hai Muslim, hai hamba Allah Subhanahu wa taala, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, ia adalah pohon Yahudi. Hadis riwayat Imam Muslim. Menjadi pengikut Dajjal. Dalam menceritakan kepada kami Mansur bin Abu Muzahim, dalam menceritakan kepada kami Yahya bin Hamzah dari Al-Auzi' dari Ishaq bin Abdullah dari pamannya Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal diikuti Yahudi Asbahan sebanyak 70.000. Mereka mengenakan jubah hijau. Wallahu a'lam bishawab.